Semua dan membawa inspirasi untuk perbaikan di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Akhirul kalam. Itu harus mempunyai bisnis proses yang benar dan standar dengan menggunakan tools yang ada. Jadi misalnya, apakah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sudah mempunyai proses rekrutmen yang benar? Saya cuma ambil contoh, kan? Kalau pemerintah daerah, apakah sudah punya procurement proses yang benar? Yang memastikan bahwa itu transparan. Di beberapa tempat sudah ada, di beberapa tempat belum ada. Nah, itu harus dibuat dulu. Itu step pertama. Setelah sudah ada prosesnya, semua toolsnya sudah ada, berikutnya adalah espouse the values. Kalau toolsnya udah ada, prosesnya udah ada, orangnya nggak kerjain, sama aja mau bohong kan? Kalau orangnya tidak memfollow, mengikuti proses-proses yang sudah ditetapkan. Nah, untuk memastikan orang-orang itu melakukan prosesnya sesuai dengan sudah yang ditetapkan, artinya apa? Harus ada measurement-nya, harus ada ukurannya, itu ada reward-nya. Tetapi kalau orang tidak melakukan pekerjaannya, itu harus ada konsekuensinya. Karena kalau itu tidak diterapkan, apakah itu di kementerian, lembaga, dan di pemerintah daerah, orang tidak akan berusaha mematuhi peraturan atau proses yang baru dibuat. Karena apa? Saya nggak kerjain juga nggak ada dampaknya kok buat saya, sama aja, gajinya sama, semuanya sama. Orang nggak akan mau berubah. Strategi dan taktisnya bagaimana menerapkan sebuah proses perubahan, step-stepnya sangat jelas. Sebelum kita tanya jawab, langsung kepada Pak Andri, karena Pak Andri ini yang punya pengalaman langsung menerapkannya. Industrial internet, telemedicine, kemudian yang menggunakan sosial media saat ini. Di tempat kami kita selalu sering beri contoh mesin pesawat itu. Mesin pesawat itu dulu kalau mau dibenerin, mau tahu apa yang terjadi, nunggu dia mendarat dulu. Saat ini kita bilang bagaimana kalau mesin pesawat ini bisa nge-Facebook. Masih di atas kita sudah tahu bakalan terjadi. Karena kalau dipasang sensor kan dia bisa motret sendiri. Kemudian dia akan bilang, hey di sini terlalu banyak debu nih, gue harus ngapain nih. Dan itu adalah konteks-konteks industrial internet. Robotics, drone, hal-hal yang semacam ini adalah yang akan mengubah kita di dunia. Kami mengidentifikasi ini dalam kalimat yang sering kita sebut sebagai STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics. Tren dunia ke depan. So 3 tren, yang tadi pertama adalah uncertainty, yang kedua adalah complexity, kemudian yang ketiga adalah technology. So untuk itu perubahan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Neneng tadi adalah basis dan dasar dari bagaimana sebuah organisasi ingin berubah. You cannot satisfy everything. There is always a consequences, there is always a trade-off dari perubahan yang akan dilakukan. Dan untuk itu dibutuhkan leader yang tegas dan berani melakukan perubahan. Karena kalau perubahan hanya dilakukan dalam konteks, ya saya komit untuk melakukan perubahan, but they don't want to feel the pain, and then nggak sehat, nggak sembuh. Saya selalu mengibaratkan ini sebagai Anda harus deal dengan sel kanker. Ketika Anda harus deal dengan sel kanker, maka pengobatannya nggak ada yang gampang. Sel kanker secara teori kalau Anda diobatin di awal-awal, secara teori terlepas dari yang di atas inginnya apa, kita sembuh kalau di awal-awal diobati. Tetapi sel kanker ini kalau nggak diobati, maka the way they grow, cara mereka tumbuh,
adalah mengubah sel sehat menjadi sel kanker. Saya ingin seperti sharing sedikit tentang Teams and Transformation di Indonesia. Pertama adalah tadi saya tertarik dengan spontanitas Pak Andri menyampaikan rumus efektivitas itu T kali A. Itu rasanya kok itu tidak mencerminkan bajunya Pak Andri yang dari GE, karena di sana juga lebih dikenal dekat dengan Einstein gitu. Reformasi birokrasi itu rumusnya yang kalau di Einstein E sama dengan MC kuadrat, atau kalau di F sama dengan MA kuadrat. Jadi gaya sama dengan massa kali percepatan kuadrat. Nah ini kira-kira A yang dikuadratkan ini, rumus yang seperti itu kira-kira kalau dalam konteks yang sekarang lagi dibahas itu apa Pak? Dan kembali lagi, agen dari perubahan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus ditunjuk. Tapi mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih mengkritik. Misalnya, benar-benar bagaimana nanti pengetahuan saya nanti ini mau dirangkum hasilnya untuk memberikan masukan-masukan bagi pemerintahan baru. Mulai dari beberapa contoh-contoh yang baik tadi yang ada di quote oleh Neneng, itu yang relevan di tingkat Pemda masing-masing. Tapi bagaimana ini menjadi critical mass? Bagaimana ini menjadi critical mass? Kita sekarang memiliki kesempatan karena leadership yang ada, yang di depan ini kelihatannya punya komitmen yang tinggi untuk dapat berjalan efektif